Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Amitabha Kalyanamita. Selamat berjumpa kembali di Dharma Universal. Saya Nikita akan memandu edisi kali ini yang berjudul Aborsi atau Welas Asih. Para wanita perlu tahu ini ya. Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, baik secara alami yaitu keguguran maupun secara disengaja yaitu pengguguran kandungan. Kali ini kita akan membahas bersama Yang Mulia Bhiksuni Bhadradita Sampati Stawira. Amitabha Suho. Amitabha. Mari kita mulai aja ya pertanyaannya. Bagaimana pandangan dasar Buddhisme terhadap aborsi? Apakah ini dianggap pelanggaran sila pertama Pancasila Buddhis yaitu menghindari pembunuhan, Suho? Ya baik, nama saya Adi Budaya, nama budaya Amitabha. Saudara-saudari sedharma, aborsi tentu dalam pandangan Buddhisme, tentu apapun ceritanya itu bisa kita katakan melanggar sila pertama, yaitu pembunuhan. Nah, tetapi dalam konteks Buddhis, bahwasanya Buddhis tidak selalu menjudge aborsi itu dari segi hitam atau putih. Artinya Buddhis tidak langsung mengatakan aborsi itu 100% benar atau 100% salah. Jadi tidak ada bahasa yang kaku di dalam Buddhis karena kita ketika kita membahas tentang aborsi, kita harus memperhatikan banyak aspek, ya, dan aspek-aspek itu nanti yang menjadikan apakah aborsi itu termasuk welas asih atau termasuk tindakan yang dalam tanda kutip agak kejam gitu. Tetapi kalau dikatakan aborsi, apakah itu termasuk pelanggaran sila pertama? Itu jelas. Karena dalam sila pertama yang kita ketahui bahwa kita harus berusaha menghindari pembunuhan. Nah, aborsi itu kan berarti kita membunuh. Dalam tanda kutip, apapun caranya, itu berarti kita menyakiti makhluk hidup yang lain, kita mengakhiri hidup mereka, kita tidak memberikan kesempatan untuk mereka terakhir. Dan juga kita ketahui bahwa dalam Buddhis, setiap makhluk hidup itu kan, setiap manusia itu kan memiliki bibit kebudaan. Jadi kita seperti membunuh calon Buddha yang akan datang. Ya, jadi apapun ceritanya, ya tetap melanggar sila pertama. Tetapi kita harus kembali ke bahwasanya Buddhis tidak sekedar hitam ataupun putih. Ada pembahasan-pembahasan, ada aspek-aspek yang harus kita perhitungkan mengapa seseorang bisa mengambil tindakan aborsi. Nah, apakah ada perbedaan dalam pandangan? Misalnya jika kehamilan terjadi karena pemerkosaan atau mengancam nyawa ibu? Ya, baik. Itu yang tadi kita katakan bahwa banyak aspek. Ya, mengapa seorang wanita itu kan kata orang kan surga ada di bawah telapak kaki ya ibu. Nah, seorang wanita ketika dia mengetahui dirinya hamil, sesungguhnya saya yakin setiap wanita kebanyakan itu pasti sangat bergembira, ya sangat bergembira. Tetapi mengapa mereka kemudian memilih jalan untuk tidak menginginkan bayinya? Tentu di balik itu ada banyak sekali alasan, termasuk yang ditanyakan bagaimana jika itu pemerkosaan. Ya, nah kalau pemerkosaan kita akan melihat kita juga harus berwelas asih kepada calon ibu. Nah, kalau aborsi berarti kita melihat sepihak bahwa kita berwelas asih kepada bayi yang tidak sempat dilahirkan. Tetapi kalau sang ibu mengalami kekerasan fisik, dalam tanda kutip pemerkosaan, berarti kita juga harus melihat aspek dari sang ibu yang fisiknya mungkin tertekan. Nanti kalau dia melahirkan anaknya, kemudian dia terus memikirkan hal itu, tentu fisiknya akan tertekan. Nah, dalam hal ini tentu dalam Buddhisme tetap kita tidak membenarkan aborsi, tetapi kita bisa memberikan satu pendekatan spiritual, pendekatan misalnya kita kasih sang calon ibu ini, kita tidak menghakiminya, tetapi kita mengajak dia berbicara mungkin dengan berbagai pendekatan, berbagai healing, sehingga sang ibu
dia cukup mentalnya cukup kuat untuk menghadapi kelahiran bayinya tanpa harus aborsi. Tapi kita tidak boleh langsung serta-merta menghakimi, oh kalau kamu aborsi kamu dosa, kamu begitu, kamu begini, itu salah. Jadi welas asih di sini kita juga harus welas asih kepada calon bayi, kita juga harus welas asih kepada calon ibu. Nah, Buddhisme mengedepankan welas asih bukan hanya kepada satu pihak, harus kepada kedua pihak. Jadi sang ibu juga batinnya bisa diobati, bayinya juga kita harapkan dia bisa melahirkan bayinya dengan kondisi orang tua batin ibunya yang sehat gitu. Buddha sangat menekankan welas asih. Bagaimana welas asih diterapkan dalam situasi dilema seperti ini, Suhu? Dilema ya. Ya, dilema sekali. Bahwa aborsi memang kalau dikaitkan dengan agama Buddha, itu dilema sekali. Nah, sedangkan agama Buddha itu kan mengajarkan welas asih, compassion. Nah, welas asih itu sebenarnya bukan hanya kata manis di mulut. Nah, kita sering mengatakan, oh Buddha mengajarkan welas asih, welas asih. Tapi welas asihnya di mana? Kalau kita memilih bayi, kemudian kita meninggalkan ibu, atau sebaliknya kita memilih ibu, memilih menyembuhkan batin ibu, kemudian bayinya nggak dapat kesempatan untuk terlahir. Tapi ya, kembali lagi, welas asih yang bisa kita terapkan dalam hal ini, ya kita harus membantu tanpa memberi beban berlebih kepada sang ibu kembali. Ya, karena setiap kasus itu berbeda. Ada lagi kasus yang misalnya sang ibu dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit. Ibarat kita di persimpangan, kita mau belok kanan atau belok kiri. Ya, misalnya kalau dia melahirkan nyawanya terancam atau jadi itu kita harus melakukan pendekatan dan melihat kasus per kasus. Sambil meletakkan welas asih itu bagaimana kita bisa menolong tanpa menyakiti siapapun. Karena konsep Buddhis itu bagaimana kita meringankan penderitaan. Setiap makhluk hidup itu kita wajib meringankan penderitaan. Kalau untuk setiap kasus kita selalu memilih jalan mana yang penderitaannya itu paling minimal. Kita berusaha meminimalisasi penderitaan. Jadi kalau seandainya harus diambil jalan terburuk, itu juga konsepnya harus tetap welas asih dan minimal penderitaan. Tidak boleh langsung kita serta-merta egois, emosi sesaat kemudian kita mengambil keputusan, itu salah. Kita tetap harus diberi konseling, ya, supaya sang ibu, terkadang kan manusia begitu, dia emosi sesaat, ya, kemudian langsung dia mengambil keputusan yang bisa dia sesali seumur hidup. Jadi saya pribadi ya intinya hanya kalau aborsi kan mengenai life. Life itu kalau L itu kita bisa ke look deeply, ya, lihatlah lebih dalam, lebih jauh. Nah kalau I itu lebih ke integrate wisdom. Ketika kita sudah melihat lebih jauh, lebih dalam, kita harus meningkatkan wisdom kita, kebijaksanaan kita. Kemudian F itu adalah feel compassion. Feel compassion itu kan welas asih, ya. Kita harus udah bijaksana, kita harus tumbuhkan welas asih kita. Kemudian yang paling akhir di life, itu adalah empati. Kita udah lihat lebih jauh, udah lebih dalam, kemudian kita timbulkan kebijaksanaan kita, kemudian kita merasa welas asih. Kita welas asih kepada calon bayi ataupun calon ibu, ya, empati kita keluar. Ya, kita merasa, oh, kita harus membantu keduanya. Itu mungkin nafas dalam Buddhisme yang lebih bisa
lebih harus kita tonjolkan daripada kita memilih. Karena kalau mengenai aborsi itu bukan kita bisa memilih A atau B, dan tidak ada satupun kasus di dunia ini yang ketika kita memilih A kemudian tidak ada yang tersakiti, atau ketika kita memilih B kemudian semuanya terselesaikan dengan baik. Jadi ya, agama Buddha, Dharma hadir di sini bahwa bagaimana kita membuat keputusan. Setiap keputusan itu kita harus bagaimana mencari sisi penderitaan itu paling minimal. Nah, welas asih itu paling ditonjolkan di sana. Sisi suhu. Semoga pembahasan hari ini dapat menyadarkan kita para wanita tentang akibat aborsi dari pandangan Buddhis. See you di episode selanjutnya hanya di Dharma Universal. Dharma tak lapuk oleh waktu. Terima kasih.